Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Azari dari kelas 12 TKJ 4 ingin menjelaskan tentang mawaris dalam Islam dan pembagiannya. Sekian, simak video berikut. Apa itu mawaris dalam Islam? Ilmu mawaris adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam Islam. Ilmu yang menyangkut pembagian waris ini memberikan ketentuan mengenai pembagian harta waris agar dapat disalurkan kepada yang berhak menerima, sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga maupun perselisihan dalam pembagian harta waris tersebut. Dengan ilmu mawaris ini, harta akan dibagikan secara adil dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Lanjut ke pengertian mawaris. Secara etimologis, mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras, yang merupakan masdar atau infinitif dari kata warasa, yaitu irsan, mirsan. Makanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sesuatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan maknanya menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang merupakan hak milik yang legal secara syariah. Selanjutnya, hukum mawaris. Hukum mawaris mengatur hal-hal yang menyangkut harta peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris atau orang yang meninggal. Ilmu mawaris dalam Islam mengatur perihal harta peninggalan dari pewaris kepada nasabahnya atau ahli waris yang masih hidup. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur ilmu mawaris adalah sebagai berikut. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, bagi sedikit atau banyak menurut bahagia yang telah ditetapkan. Surat An-Nisa surat 4 ayat 7. Rukun dan syarat mawaris. Adapun rukun dan syarat yang harus ada dalam ilmu mawaris, ada 3 hal utama, yaitu 1. Al-muwaris atau pewaris adalah orang yang memiliki harta waris yang telah meninggal dunia dan mewariskan kepada ahli warisnya. 2. Al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memperdekakan budak atau hamba syahanya. 3. Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Pengertian hijab. Hijab yang saya jelaskan adalah hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta waris, karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya atau hubungannya dengan orang yang meninggal. Macam-macam hijab. 1. Hijab firman, yaitu penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh, cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan bagian selama ada anak laki-laki. 2. Hijab nuskon, yaitu pengurangan bagian harta waris, karena ada ahli waris yang lain membersamai. Contoh, ibu mendapatkan 1/3 bagian, tetapi kala yang meninggal mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi 1/6. Selanjutnya, halangan waris dan mewarisi. Ahli waris gugur haknya untuk mendapatkan warisan karena sebab-sebab berikut ini. 1. Hamba sahaya. Hamba sahaya tidak mendapatkan warisan, baik dari tuannya ataupun dari orang tua kandungnya, kecuali hamba tersebut sudah merdeka. Ia mendapatkan warisan sebagaimana orang merdeka lainnya, tapi ia tidak mendapatkan warisan dari orang yang memerdekakannya, seperti pada firman-Nya surat An-Nahl ayat 75. 2. Pembunuh. Orang yang membunuh keluarganya tidak mempunyai hak menerima warisan dari orang yang dibunuh. Artinya, hak menerima waris menjadi gugur karena membunuh. Misalnya, ada seseorang anak dengan sengaja membunuh kedua orang tuanya, maka ia sampai kapanpun tidak berhak untuk menerima warisan dari kedua orang tuanya. Seperti sabda Rasulullah surat HR
An-Nisai. 3. Murtad. Arti murtad adalah keluar dari agama Islam. Orang yang murtad menjadi gugur hak mewarisinya, baik itu dari atas, bawah maupun dari samping. Demikian pula sebaliknya, ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada kedua keluarga muslimnya. 4. Berlainan agama. Antara orang Islam dengan non-Islam tidak ada saling mewarisi. Meskipun ada hubungan kerabat yang sangat dekat, kedudukannya sama dengan orang murtad. Rasulullah bersabda, dari Utsman bin Zaid dari Nabi SAW bersabda, tidak mewarisi orang Islam dari orang kafir. Demikian pula orang kafir tidak mewarisi dari orang Islam. Pembagian harta warisan menurut Islam. Pertama, setengah atau 1/2. Ashabul furdah yang berhak mendapatkan separuh dari harta waris peninggalan pewaris ada 5. 1 dari golongan laki-laki dan 4 lainnya perempuan. Kelima ashabul furdah tersebut adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. 2. 1/4. Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan 1/4 dari harta peninggalannya, hanya ada 2, yaitu suami dan istri. 3. 1/8, 4, 2/3, 5, 1/3, 6, 1/6. Contoh kasus, seseorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seseorang suami, seseorang ibu, dan seseorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 150 juta rupiah. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Ahli waris dibagi menjadi 12. Suami 1/4 atau 3. Ibu 1/6 atau 2. Anak laki-laki atau asaba sisanya atau 7. Majmu siham 12. Penjelasannya. 1. Asal masalah 12. 2. Suami mendapatkan bagian 1/4 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 3. 3. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 2. 4. Anak laki-laki mendapatkan bagian sisa, sihamnya 7. 5. Nominal harta 150 juta rupiah dibagi menjadi 12, masing-masing bagian senilai 12.500.000 rupiah bagian harta. Masing-masing ahli waris dihitung sesuai rumus kaidah Islam. 1. Suami 3 kali 12.500.000 rupiah sama dengan 30.500.000 rupiah. 2. Ibu 2 kali 12.500.000 rupiah sama dengan 25 juta rupiah. 3. Anak laki-laki 7 kali 12.500.000 rupiah sama dengan 87.500.000 rupiah. Jumlah harta yang terbagi sama dengan 150 juta rupiah habis terbagi. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan kata dan kesalahan membaca tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.